Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penutupan dan neraca saldo setelah penutupan. Kalau kita lihat pada tahapan siklus akuntansi, jurnal penutupan dan neraca saldo setelah penutupan merupakan tahap terakhir dalam siklus akuntansi. Pembahasan kita hari ini meliputi apa saja? Yang pertama, akun permanen dan akun temporer, yang sebenarnya ini sudah pernah dibahas di pembahasan mengenai buku besar. Kemudian penyusunan jurnal penutup, prosedur penutupan alternatif, neraca saldo setelah penutupan, prosedur penutupan pada perusahaan persekutuan, prosedur penutupan pada perusahaan perseroan, dan terakhir mengenai jurnal pembalik. Kita mulai ingat kembali dengan pembahasan mengenai akun permanen dan akun temporer. Pada dasarnya, akun pendapatan, beban, dan price merupakan elemen ekuitas yang digunakan untuk memberi informasi tambahan mengenai perubahan ekuitas, baik penambahan atau pengurangannya. Akun pendapatan, beban, dan price merupakan akun temporer atau sementara, atau akun nominal, karena pada akhir periode akuntansi, saldonya akan dipindah ke akun ekuitas dengan prosedur penutupan yang insya Allah akan kita pelajari pada video kali ini. Sedangkan akun aset, kewajiban, dan ekuitas adalah akun permanen atau akun real, karena saldo tersebut akan menjadi saldo awal periode akuntansi berikutnya. Penyusunan jurnal penutup meliputi tahap-tahap berikut. Yang pertama, menutup akun pendapatan. Yang kedua, menutup akun-akun beban. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi. Dan terakhir, tahap 4, menutup akun privat. Kita mulai ilustrasinya ya. Kita memakai ilustrasi perusahaan Sampurna. Perusahaan Sampurna kemarin sudah sampai pada tahap neraca saldo setelah penyesuaian. Sebenarnya neraca saldo setelah penyesuaian ada satu tahap, yaitu pembuatan laporan keuangan. Insya Allah akan dibahas pada video yang lain. Baik, kita gunakan neraca saldo setelah penyesuaian ini untuk membuat jurnal penutup. Tahap pertama yaitu menutup akun pendapatan. Ada dua pendapatan di sini, pendapatan sewa dan pendapatan bagi hasil ya. Kita buat jurnal penutupnya. Pendapatan sewa, ada yang masih ingat saldo normalnya apa? Kredit. Maka kemudian supaya saldonya 0, kita buat ayat jurnalnya pendapatan sewa berada di debit. Berapa tadi pendapatan sewanya? 29.000. Kemudian pendapatan bagi hasilnya 800 totalnya. Nah, ini akun pendapatan ditutup ke akun ikhtisar laba rugi sebesar 29.800. Kita coba langsung posting ke buku besarnya ya. Jadi satu-satu aja. Akun pendapatan bagi hasil, penutupan ke ikhtisar laba tanggal 31 ya. Di sini saldonya kredit, jadi supaya 0 tentunya di debit ya. Dia sesuai dengan jurnal penutup yang tadi kita buat saja. Ini saldonya tinggal 0, sama juga dengan pendapatan sewa. 29.000 di sisi debit. Tinggal memindahkan sebenarnya, ini kan penutupan ke ikhtisar. Kita lihat pendapatan sewa di debit ya. Berarti kalau posting ke buku besar ya di sisi debit juga. Nih, di sisi debit berarti saldonya 0. Kemudian yang ketiga ikhtisar laba rugi ya. Saya buat terakhir. Akun pendapatan kredit sebesar 29.800. Saldonya berarti kredit juga 29.800. Kemudian tahap yang kedua yaitu menutup ya akun beban. Ini di saldo neraca saldo setelah penyesuaian ada beberapa akun beban, tinggal kita pindahkan. Karena akun beban saldo normalnya debit, berarti kita pindahkan dia di jurnal penutupnya di saldo kredit. Totalnya 20.180. Kita tutup semua. Kita posting ayat jurnal ini ke
besar. Ikhtisar laba rugi ya. Terakhir aja. 2180. Maka ada saldo kredit sebesar 9.620. Kemudian akun-akun yang lain, ini kerugian penurunan nilai peralatan. Penutupan ikhtisar laba ruginya berarti di sisi ya kredit 2.500. Bahan penyusutan peralatan sama di sini juga di sisi kredit ya. Saldo normalnya 0. Penyusutan gedung sama, tinggal nah, kemudian kerugian piutang 180, saldonya jadi 0. Beban asuransi 2.000 rupiah, 2 juta, saldonya 0. Beban BHP 1.150, saldonya jadi 0. Listrik dan air 1.600, saldonya 0. Beban telepon 1.000 rupiah, saldonya 0 juga. Beban iklan 3.500, saldonya 0. Beban gaji 6 juta. Maaf ya, saya suka menyebut 6 juta dan 6.000. Kita asumsikan ini dalam jutaan rupiah. Ini 0. Terakhir beban administrasi 1.000 rupiah atau 1 juta, saldonya 0, selesai. Kemudian tahap yang selanjutnya menutup akun laba rugi ke modal. Selisihnya berapa tadi? Ya, 9.620 di sisi kredit, maka penutupnya di sisi debit 620. Modalnya bertambah 9.620. Kita tutup akun ikhtisar laba ruginya. Ini saldonya di kredit, berarti ya sesuai dengan jurnal tadi yang di atas ya, 9.620, saldonya 0. Pindah ke modal 9.620, saldonya 69.620. Yang terakhir menutup akun Prive. Kita lihat di neraca saldo setelah penyesuaian ada Prive sebesar 5 rupiah. Saldo normalnya debit, maka penutupnya kredit. Langsung kita tutup kemana? Ke modal Sampurna ya. Rp5.000. Kita tutup akun modalnya. Rp5.000 berkurang, berarti saldonya tinggal 64.620. Nah, sampai di sini selesai ya jurnal penutupan. Untuk yang akun Prive
Ya, tinggal diposting ke buku besar akun Pref. Kita coba lihat akun Pref. Oke, sudah selesai akun ini terakhir mengenai neraca saldo setelah penutupan. Nah, setelah kita posting, kita buat neraca saldo setelah penutupan. Ya, intinya tinggal ini yang akun-akun pendapatan dan beban pastinya sudah tinggal 0. Ini bisa juga 0. Pref juga sudah 0 ya. Kemudian, nah ini juga semuanya 0. Nah, semua. Totalnya tentu berubah ya. Kita lihat dulu modalnya. Nah, modalnya jadi berapa? 64.620. Nah, udah dihitung ya. 91.50. Ini juga sama. Nah, sampai sini selesai ya. Sampai di neraca saldo setelah penutupan. Sebenarnya ada namanya jurnal penutupan alternatif ya. Jurnal penutupan alternatif ini tidak perlu membentuk ikhtisar laba rugi, tapi langsung ditutup ke akun modal semuanya. Ya tinggal ini. Nih misalnya pendapatan ini kita buat di sini jurnal. Oh, coba saya kasih judul ya. Kemudian bebannya pendapatan sewa tadi 29.000, ini 800. Tidak perlu ada akun ikhtisar laba rugi, langsung ke modal. Termasuk Pref itu juga langsung ditulis saja di kredit. Besar berapa? 5.000. Ya. Selisihnya tinggal selisihnya 4.620. Selesai. Nah, ini jurnal penutupan alternatif. Baik, sampai di sini jurnal penutupan selesai. Neraca saldo setelah penutupan juga sudah kita bahas. Pembahasan selanjutnya mengenai ini sudah ya. Sudah neraca saldo setelah penutupan juga sudah. Intinya neraca saldo setelah penutupan akun pendapatan dan beban dan Pref semuanya saldonya sudah 0. Kemudian prosedur penutupan pada perusahaan persekutuan. Yang kita tahu perusahaan persekutuan itu modalnya tidak hanya satu ya. Jadi banyak orang seperti itu. Perbedaan dengan penutupan pada perusahaan perseorangan tentunya adalah penutupan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal.
penutupan akun Pref juga dilakukan ke masing-masing akun modal sekutu. Ya, kalau yang ambil A tidak ditutup ke B, tapi ya tetap ke milik A, seperti itu. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya ada sebuah perusahaan, kemudian pemiliknya 2 orang, nah itu tentunya masing-masing memiliki akun modal dan akun Pref sendiri. Karakteristik dalam perusahaan persekutuan, tiap sekutu memiliki kontribusi modal yang tidak selalu sama. Bahkan ada sekutu yang tidak memiliki kontribusi modal berupa uang. Pembagian laba atau rugi bisa berdasar kontribusi modal atau kesepakatan di awal. Ini ilustrasinya ya. Misalnya ada perusahaan kaki kuke, kemudian nama sekutunya ini 4 orang, total modalnya 100 juta. Pendapatannya sebesar 90 juta dengan beban 50 juta. Karima pernah memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Maka penutupannya kita buat jurnal penutupannya ya. Kebetulan saya belum. Kita buat di bawah aja. Oh. Misalnya tadi ya, perusahaan kaki kuke, ada pemodalnya ada 4 ya. Pendapatannya tadi ya, tahap pertama menutup akun pendapatan besar 90 juta ya. Ini juga kredit 90 juta. Kemudian menutup akun beban. Bebannya tadi 40 juta ya. Oh maaf, 50 juta. Nah, kemudian kita menutup ikhtisar laba rugi ini ke akun modal. Selisihnya ingat ya, 40 juta. Dapat besar 40 juta. Kita tutup ke modal Karima. Karima berapa? 20 juta modalnya per 100, berarti 1/5 ya. Juta. Kemudian modal nanti sama 8 juta.
kemungkinan. Ini masing-masing berarti 12 juta. Nah, ini sesuai dengan porsi modal. Sudah ditutup ikhtisar laba ruginya. Kemudian terakhir menutup akun Prive. Prive-nya siapa tadi yang pakai? Karima. Berarti kita tutup ke modal Karima. Modal Karimanya berkurang 1 juta. Nah, seperti ini ya prosedur alternatif untuk penutupan. Oh, bukan alternatif, maksudnya prosedur penutupan untuk perusahaan persekutuan seperti itu. Untuk selanjutnya adalah jurnal pembalikan. Apa fungsi dari jurnal pembalikan? Sebenarnya jurnal pembalikan ini hanya opsional ya, tidak harus dilakukan gitu. Jurnal pembalikan ini dapat dilakukan apabila ada jurnal penyesuaian. Tapi begitu juga tidak semua jurnal penyesuaian itu dilakukan jurnal pembalikannya. Itu sifatnya opsional atau pilihan. Maka kalau dipilih untuk dibuat, maka dilaksanakan pada hari pertama periode akuntansi sebelum penjualan transaksi yang lain. Jurnal pembalikan digunakan untuk memindahkan akun permanen ke akun temporer. Jurnal pembalikan bentuknya adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian, tapi tidak semua jurnal penyesuaian dibuat jurnal pembalikannya. Jurnal penyesuaian yang dibuat pembalikannya adalah misalnya beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Kemudian beban yang harus dibayar kemudian atau pendapatan yang akan diterima kemudian atau piutang. Ilustrasinya ya. Jurnal pembalikan untuk ya perusahaan Sampurna ini. Masih ingat ya informasi-informasi apa saja? Nah, ini ada informasi A. Jadi jurnal pembalikan di perusahaan Sampurna yang bisa di jurnal penyesuaian yang bisa dibuat jurnal pembalikannya ini piutang bagi hasil, kemudian pendapatan bagi hasil dan beban iklan, kemudian informasinya informasi A, informasi B, dan informasi E. Coba kita buat jurnal pembalikannya ya. Ini tanggal 1 Januari ya, di hari pertama. Kita lihat untuk beban iklan. Tadi beban iklan, jurnal penyesuaiannya. Ini ya. Beban iklan pada hutang iklan. Maka jurnal pembalikannya ya tinggal dibalik dari jurnal penyesuaian itu. Hutang beban iklan pada beban iklan. Nah, ini langsung kita posting. Di hutang beban iklan ya.
ini sudah ada jurnal penutupannya harusnya tanggal 31 penutupan sisi kredit 3.500, saldonya sudah 0. Kita buat pembalikannya, saldonya di kredit ya, yang ini. Kemudian di hutang beban iklan tanggal 1 Januari ya. Angka hutangnya menjadi 0. Nah, misalnya pada saat tanggal 5 Januari ada pembayaran iklan, ya pembayaran beban iklan ini gitu. Ya, tentunya ditulisnya jurnalnya beban iklan pada kasnya kita abaikan dulu, beban iklannya berada di debit. 5 pembayaran 1.500, maka saldonya menjadi 0. Nah, sebenarnya fungsinya jurnal kembalikan ini kan apa ya, bahwa yang 1.500 itu sebenarnya beban pada periode sebelumnya gitu loh. Jadi bukan beban iklan pada periode 2016 gitu, supaya untuk memudahkan akuntan ketika ada transaksi pembayaran pada tahun 2016 itu sebenarnya itu beban iklan tahun berapa. Nah, kalau seperti ini kan kelihatan ya, karena ada jurnal kembalikan, maka di sini terlihat ada saldo, kemudian kredit 1.500, kemudian dibayar. Nah, ini terlihat ada beban iklan pada 2015 besar 1.500. Informasi yang lain silahkan dicoba ya, untuk informasi jurnal pembalikannya, informasi B dan informasi E. Demikian video kali ini mengenai jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, dan terakhir mengenai jurnal pembalikan. Insya Allah siklus akuntansi kita sudah selesai. Kita akan membahas mengenai bahasan akuntansi yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.